Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan salat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri Kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan salat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat dan infak sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin ikut berkontribusi dalam pengadaan buka dan sahur, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, dimohon untuk senantiasa waspada dan menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih aman dan terjangkau demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa anak kecil, mohon untuk senantiasa menjaga putra dan putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Pengumuman selanjutnya yaitu kami dari DKM Masjid As-Sofia mengajak dan mengundang para jamaah sekalian untuk hadir dan mengikuti kajian subuh edisi Ramadan pada esok hari yang insya Allah akan diisi oleh guru kita yang terhormat Al-Ustadz Syukron Ma'mun SOS MHI. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai Kultum Ramadan pada malam hari ini. Yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Ja'far Aziz. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak imam untuk sholat tarawih pada malam hari ini, guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.367.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Ja'far Aziz, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man wajadahunna wajada halawatal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal abda la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyarji'a ilal kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Muttafaq alaih an Anas bin Malik. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Temanya yaitu halawatul iman ya, manisnya iman. Jika terdapat 3 hal dalam diri seseorang, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing, termasuk diri saya. Jika sudah terdapat 3 hal dalam diri seseorang, ia telah mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, jika Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang lainnya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Bagaikan bencinya apabila dia dicampakkan ke dalam neraka. Hadirin jamaah tarawih yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul adalah cinta yang harus diikhtiarkan, bukan cinta bawaan, bukan goriza, bukan insting, bukan naluri. Tapi kalau cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada tempat tinggal. Kalau dalam surat At-Taubat itu ada 8 ya. Itu bukan cinta yang harus diikhtiarkan, itu cinta bawaan, ghorizah, insting, naluri. Saya contohkan, Anda sholat subuh itu harus diikhtiarkan ya. Anda kalau mau sholat subuh harus bangun 3:30. Kalau Anda ingin sholat berjamaah subuh, dan Anda ingin sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh karena pahalanya sangat besar, itu Anda harus berikhtiar, harus usaha. Tapi kalau cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, dan yang 8 tadi, itu bukan cinta ikhtiari, tapi cinta bawaan, gorizah, insting, naluri. Saya contohkan. Seorang bapak dipukul di depan anaknya. Kira-kira reaksi anaknya gimana? Marah nggak? Spontan nggak marahnya? Spontan marah. Anak dipukul di depan bapaknya tanpa salah. Kira-kira bapaknya marah apa diam? Marah spontan. Anda punya kendaraan diambil oleh orang, Anda marah tidak? Tidak usah ditanya agamanya itu, karena itu bawaan. Tidak usah ditanya agama, tidak beragama, ateis pun, komunis pun, pasti itu marah. Itu pasti marah itu. Kenapa? Karena cinta bawaan, gorizah, insting, naluri. Istri Anda diambil sama orang di depan Anda, Anda akan marah? Kalau Anda senyum-senyum itu berarti Anda dayus. Anda tidak normal. Atau seorang suaminya diambil di depan istrinya. Itu pasti spontan istrinya marah. Itu namanya cinta bawaan. Cinta bawaan ini tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul. Jika disetarakan itu jatuhnya ke syirik besar. Kalau disetarakan, disamakan cinta kepada Allah dan Rasul dengan cinta yang 8 bawaan itu, kalau disamakan itu jatuhnya ke syirik besar. Murtad pelakunya. Oleh karena itu cinta kepada Allah dan Rasul harus dilebihkan. Kita sebagai orang beriman harus lebih, harus. Contoh, orang tua Anda ribut dengan tetangga. Kata orang tua, kalau kamu anak bapak, bunuh dia. Anda sebagai orang yang beriman pilihannya membunuh atau tidak. Tapi orang beriman tidak akan membunuh. Dia tidak akan taat pada orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, kepada makhluk untuk maksiat pada Allah. Contohkan lagi. Anak Anda sudah balik, perempuan. Tentu perempuan kalau sudah balik harus menutup aurat. Menutup aurat itu bisa pakai jilbab, bisa pakai cadar. Dua-duanya benar. Itu ikhtilaf ulama. Dua-duanya benar. Jadi yang pakai jilbab benar, yang pakai cadar juga benar. Yang tidak benar pakai cadar enggak, pakai jilbab enggak. Lantas Anda khawatir anak ini tidak akan betah di rumah kalau disuruh pakai jilbab. Padahal sebagai orang tua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk salah satunya di antaranya anak perempuan harus menutup aurat kalau sudah balik. Anda juga punya istri. Khawatir kalau dia suruh pakai jilbab, nanti dia akan minta cerai. Berarti Anda mencintai istri lebih kepada Allah dan Rasulnya. Anda cinta kepada harta, silahkan. Cinta kepada istri, silahkan. Cinta kepada suami, silahkan. Cinta yang 8 itu tidak dilarang. Tidak dilarang, silahkan cinta. Bahkan bisa jadi ibadah, tapi cintanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa ayyuhibbal abda la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seorang harus karena Allah, bukan karena kesukuannya. Itulah hebatnya Islam. Makanya kenapa Islam itu agama universal. Agama rahmatan lil alamin. Karena tidak picik. Kadang-kadang kita membela keluarga mati-matian, padahal keluarga itu salah. Itu cintanya bukan Allah. Dan itu tidak akan menimbulkan pahala. Saya contohkan, cinta bukan karena Allah. Abu Thalib itu luar biasa jasanya. Pantasnya masuk surga. Karena cintanya pada Rasulullah luar biasa. Beliau memperjuangkan Rasulullah berdakwah itu luar biasa. Sehingga orang-orang kafir Quraisy segan kepada beliau. Tapi beliau meninggalnya dalam keadaan kafir. Coba kalau kita lihat surat At-Taubah 113 itu ya. Artinya menunjukkan bahwa cinta seperti itu tidak akan bisa masuk surga. Oleh karena itu kita mencintai seseorang itu harus karena Allah. Kalau cinta karena hubungan darah semata-mata itu tidak karena Allah. Boleh nggak cinta kepada hubungan keluarga? Harus, sekali lagi. Dianjurkan dalam Islam. Cuma sekali lagi cintanya harus karena Allah. Kalau ingin dapat pahala, kalau ingin jadi ibadah. Makanya ibadah itu kan kata ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal amali adz-dzahirati wal batinati. Kalau bahasa kita ya, semua aspek kehidupan sepanjang Allah ridho, itu namanya ibadah. Lawannya ibadah pasti maksiat. Maksiat itu semua aspek kehidupan sepanjang Allah benci, itu ibadah. Itu namanya maksiat. Oleh karena itu sekali lagi, kita tentu mencintai seorang harus karena Allah. Dan yang ketiga adalah benci kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan daripadanya. Bagaikan bencinya apabila dia dicampakkan ke dalam neraka. Sudahkah kita benci terhadap kekufuran setelah Allah menyelamatkan kita sebagai orang beriman? Kadang-kadang kita berpikir biarlah orang berbuat maksiat, yang penting jangan saya aja. Itu sebetulnya tidak benar. Kata Rasulullah, idaru amin kumun karon falyughiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jika Anda melihat maksiat, melihat kemungkaran, rubah dengan biyadih. Tentu biyadih itu dengan kekuasaan. Makanya Utsman bin Affan mengatakan, innallaha la yaz'um bisultan ma la yaz'um bil Qur'an. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Quran. Kata Quran, zina itu haram. Bisa nggak dicegah dengan Quran? Tapi dengan kekuasaan bisa. Oleh karena itu sekali lagi ya, kekuasaan dan agama tidak bisa dipisahkan. Kalau kata Imam Ghazali ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, wal mulku wad dinu tau'amani. Agama dan kekuasaan itu kembaran. Kelemahan umat Islam itu seolah-olah kekuasaan itu tidak ada manfaatnya. Itu jelas sebagai sarana. Hadirin jamaah tarawih muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus benci kepada kekufuran. Benci kepada maksiat-maksiat. Bagaikan kita benci apabila campakkan neraka. Tentu benci dicampakkan neraka itu bagi orang beriman. Bagi orang tidak beriman ya percaya neraka juga tidak. Tapi kita sebagai orang beriman selalu berdoa, wa qina adzabannar. Ya Allah, hindarilah kami dari api neraka. Kenapa? Karena kita tidak sanggup. Karena orang-orang yang masuk neraka itu nanti kulitnya hangus. Diganti dengan kulit-kulit yang baru. Karena yang sakit itu adalah kulit. Itu Quran itu. Kita sebagai orang beriman harus yakin itu. Oleh karena itu kita harus benci dengan kekufuran setelah Allah menyelamatkan kita. Mudah-mudahan setelah Allah memberi hidayah kepada kita, kita jangan sampai kembali lagi ke jalan yang benar. Dan orang yang baik adalah orang yang di ujungnya baik. Sekalipun masa lalunya, maaf ya, urakan, badung, bajingan. Tapi begitu di ujungnya, makanya jangan kita mengatakan kepada orang yang pensiun, dia belajar sholat, belajar ngaji, serius. Itu kita alhamdulillah.
Justru yang ngeri itu dulunya adalah sampai S4, S5 gitu mungkin ya. Sampai ke luar negeri luar biasa. Tapi sekarang mencaci Islam, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Arab. Padahal kata ulama, zilul Arab zilul Islam. Jika lemah Arab, lemah Islam. Jangan sekali-kali kita melemahkan Arab. Karena Arab dengan Islam tidak bisa dipisahkan. Quran itu bahasa Arab. Hati-hati. Itu Ghazul Fikri. Tahun 1924 itu Kemal Atatürk pertama-tamanya mengatakan, saya Muslim tapi saya bukan orang Arab. Oleh itu mulai sekarang azan ganti dengan bahasa Turki supaya khusyuk. Menurut Kemal Atatürk, itu hati-hati. Itu sebetulnya orang sudah benci dengan Islam. Cuma yang pertama yang harus dihajar adalah Arab dulu. Makanya zilul Arab, zilul Islam. Jika lemah Arab, lemah Islam. Hadirin jamaah tarawih muliakan Allah SWT, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk diri saya. Dan juga untuk kita semua, mudah-mudahan kita mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada cinta yang lainnya. Bukan berarti mencintai yang tidak boleh. Cinta kepada istri boleh, harus karena Allah. Cinta kepada suami harus karena Allah. Cinta kepada anak harus karena Allah. Cinta kepada orang tua harus karena Allah. Cinta karena harta karena Allah. Sehingga kita tidak akan korupsi kalau karena Allah. Karena harus yang barang yang halal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.